Hai, Riko di sini. Terima kasih udah klik video ini. Di sepanjang kehidupan yang kita jalani, waktu akan terus berputar, dan juga kehidupan manusia akan terus berubah. Setiap perubahan akan membawa dampak yang baik dan juga buruk. Seperti apa yang akan kita bahas pada cerita kali ini. Di mana dalam sebuah perayaan Natal, dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kehangatan dan juga keceriaan, dalam sekejap akan berubah menjadi sebuah kengerian dan juga tragedi. Pada saat itu, tanggal 24 Desember tahun 2008, pembantaian Kavina mengguncang kota kecil Kavina di California, Amerika Serikat. Peristiwa itu membuat warga sekitar terkejut. Mereka ketakutan karena mendengar suara tembakan dan juga melihat kobaran api setinggi 40 kaki. Api itu menghanguskan salah satu rumah yang sedang merayakan pesta Natal. Berbagai pertanyaan merasuki pikiran mereka tentang bagaimana kondisi pemilik rumah dan apakah ada yang terluka. Dan itu adalah sebuah hal yang mengerikan juga menakutkan. Lalu, apakah yang menjadi penyebab dari terjadinya peristiwa mengerikan ini? Pada malam Natal itu, keluarga Ortega sedang berkumpul dan merayakan suasana Natal dengan penuh kegembiraan. Di rumah itu terdapat ayah Ortega yang bernama Joe Ortega dan juga istrinya yang berusia 53 tahun serta anak cucu mereka. Di meja makan itu, mereka bermain kartu hingga larut malam. Sementara cucu mereka berada di halaman, bermain game dan juga melakukan aktivitas lainnya. Salah satu cucu Ortega yang bernama Michael tengah duduk di depan meja komputernya. Tidak ada yang mengira bahwa suasana yang menyenangkan ini akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk bagi keluarga Ortega. Beberapa saat setelah itu, terdengarlah suara ketukan pintu, dan seorang gadis yang berusia 8 tahun dengan bahagianya membukakan pintu itu, dan dia berteriak, Sinterklas, Sinterklas. Karena memang sosok yang mengetuk pintu dan berada di hadapannya adalah seorang pria yang mengenakan kostum lengkap Sinterklas. Dan pria berkostum Sinterklas itu langsung mengeluarkan sepucuk senjata api. Dia kemudian melangkah masuk lalu mengarahkan senjatanya ke muka gadis itu. Sebuah letusan dari senjata apinya terarah ke wajah gadis malang itu. Kemudian seorang paman yang berusaha melindungi keponakannya juga langsung menjadi sasaran tembak dari Sinterklas. Orang misterius itu terus melangkah masuk ke dalam rumah dan terus melakukan tembakan terhadap siapapun yang ia temui di rumah itu. Beberapa orang tergeletak di lantai dengan berdarah. Sebagian dari mereka mencoba bersembunyi di bawah meja. Akan tetapi, pria bersenjata yang merupakan mantan suami dari salah satu anak Ortega terus menyerang secara membabi buta. Dan setelah selesai dengan semua tembakan itu, pelaku kemudian mengeluarkan sebuah kompresor yang berisi bahan bakar dan terus menyemprotkan gas tersebut ke seluruh ruangan. Hingga akhirnya, gas tersebut menyambar api dari salah satu ruangan di rumah itu. Lalu timbullah suara ledakan hebat, diiringi dengan api yang mulai membumbung tinggi ke udara. Tak berselang lama, api mulai melahap rumah keluarga Ortega. Setelah kejadian mengerikan ini, pihak kepolisian dan pemadam kebakaran mulai tiba di lokasi kejadian. Untuk memadamkan kebakaran hebat itu, dibutuhkan setidaknya 80 orang pemadam kebakaran. Mereka bekerja selama 1,5 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan rumah keluarga Ortega. Dapatkah kalian membayangkan betapa menakutkan dan mengerikannya keadaan di sana pada waktu itu? Dan para petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi para korban. Akan tetapi, dikarenakan kebakaran yang sangat hebat, tubuh para korban mengalami kerusakan yang parah sehingga menjadi sulit untuk dikenali. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dengan cara lain. Mereka menggunakan bagian dari gigi para korban demi mencari tahu siapakah sebenarnya para korban ini. Dan ini merupakan sebuah tugas yang menantang dan juga sulit bagi mereka. Tetapi, hanya dengan cara ini, mereka dapat mengetahui siapa saja yang berada di sana pada malam mencekam itu. Hingga akhirnya, ketakutan keluarga Ortega menjadi kenyataan. Pada malam itu, pria bersenjata yang diketahui adalah Bruce Jeffrey Pardo tanpa henti melakukan penembakan terhadap Papa Joe, istri,
dan juga 4 anak mereka, 2 putri, mertua bahkan cucu lelaki yang berusia 17 tahun. Tidak ada yang luput dari keganasan pelaku. Sebelum pembantaian itu terjadi, ada sekitar 20-30 orang yang tengah menikmati pesta Natal bersama keluarga Ortega. Sebenarnya, hal ini tidak dibicarakan dalam masyarakat. Akan tetapi, para petugas yang melakukan penyelidikan membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu korban selamat yang bernama Irma Ortega bercerita, adegan ini sangat menakutkan. Ini dimulai ketika seorang pria bersenjata mulai menyerang dan menghabisi keluarga Ortega. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, tetapi menurutnya itu sangat sulit ketika mereka mengetahui yang muncul adalah Bruce. Mereka terluka parah, tetapi mereka berusaha untuk menangkapnya. Sayangnya, mereka tak bisa melakukannya. Irma juga mengatakan beberapa anggota keluarganya bersembunyi di bawah meja. Mereka berteriak, "Lari, lari!" Dan keluarga mereka yang lain, bernama Leticia, tetap bersembunyi di bawah meja untuk beberapa saat. Lalu, Leticia mencoba menelpon 911. Saya mendengar suara tembakan, dan semua orang mulai panik, dan kami bersembunyi di bawah meja. Pada saat pria bersenjata telah menembakkan peluru ke wajah gadis kecil itu, si gadis kecil berhasil memalingkan wajahnya pada detik terakhir sebelum peluru mengenai rahangnya. Tetapi untungnya peluru itu tidak membunuhnya. Leticia saat itu berteriak kepada operator. Dia mengatakan bahwa putrinya telah ditembak di bagian wajah dan dia membutuhkan pertolongan. Dan satu-satunya anak muda yang tidak selamat adalah Michael yang tengah duduk di depan komputernya. Penyidik mengatakan mungkin saja Michael terbunuh karena tertembak, atau bahkan mungkin terbakar oleh api yang menghanguskan rumah keluarga Ortega. Sungguh disayangkan, nyawa anak muda melayang akibat tindakan yang tidak masuk akal tersebut. Menurut penyidik, pria berusia 45 tahun yang bernama Bruce sangat murka akibat pernikahannya berakhir. Bruce dan istrinya baru saja bercerai. Dia diliputi rasa sakit dan juga kemarahan, alih-alih menangani emosinya dengan cara sehat. Bruce malah memutuskan untuk melakukan balas dendam terhadap mantan istri dan juga keluarganya. Bruce memilih cara tragis dan mengerikan di saat mereka tengah berkumpul pada perayaan Natal. Dan ini adalah momen yang sangat tepat bagi Bruce. Lalu sebuah tim ahli dari FBI diturunkan untuk mempelajari perilaku dari Bruce. Mereka mendapati bahwa Bruce mengalami masalah kesehatan mental, termasuk narsisme ekstrim dan gangguan obsesif. Meskipun itu bukan menjadi alasan pembenaran, tetapi kondisi ini kemungkinan besar berkontribusi pada keputusannya untuk melakukan tindakan yang begitu mengerikan. Dan kegembiraan sebuah keluarga akan menjadi tragedi yang mengerikan akibat kemarahan dari seseorang. Saat itu Bruce berencana melarikan diri setelah melakukan penyerangan terhadap keluarga Ortega. Bruce juga telah membeli tiket pesawat pada pagi Natal dari Los Angeles menuju Moline. Dia juga membawa sejumlah uang tunai yang diikatkan di tubuhnya demi menghindari semua kekacauan yang telah ia lakukan. Akan tetapi, rencananya tidak berjalan seperti apa yang ia inginkan. Ketika dia mulai membakar rumah keluarga Ortega, dia juga ikut terbakar dan mengalami luka bakar tingkat 3. Dan ini menjadikan bumerang bagi dirinya sendiri. Pelariannya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Saat itu, Pardo telah berkendara sejauh 40 mil menuju rumah saudaranya yang berada di Simar. Dia pergi ke sana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pardo ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tembak di kepalanya. Pihak kepolisian mengatakan bahwa Pardo telah melakukan bunuh dengan cara menembak kepalanya sendiri. Pardo memasukkan tol ke dalam mulutnya, mengarahkan senjata itu ke atas, dan mulai menarik pelatuknya. Dan atas peristiwa itu, Pardo mengalami luka yang cukup parah di kepalanya, dan dia meninggal di lokasi kejadian. Ketika polisi mulai memeriksa tubuh Pardo, mereka menemukan ada sesuatu yang aneh, di mana tubuh Pardo dibungkus dengan uang tunai yang diikatkan ke tubuhnya. Total dari uang itu mencapai $117.000. Mereka juga menemukan
mobil sewaan Pardo terparkir tak jauh dari rumah saudaranya. Akan tetapi, ketika mereka mencoba untuk memindahkan kendaraan tersebut, mereka menyadari ada sesuatu yang berbahaya pada mobil itu. Dan benar saja, mobil itu dilengkapi dengan yang bisa meledak kapanpun jika mereka menggeser kostum Sinterklas Pardo. Polisi juga menemukan beberapa senjata api dan kotak peluru yang sudah kosong. Jumlah peluru itu mencapai 200 butir. Polisi juga menggeledah rumah Pardo yang berada di California. Mereka menemukan sesuatu yang lebih berbahaya. Di rumah itu terdapat kotak-kotak kosong peluru semi otomatis. Dan yang tak kalah mengejutkan adalah polisi juga menemukan bengkel rahasia pembuatan bom di garasi rumah Pardo. Beruntung, polisi berhasil menemukan ini sebelum orang lain terluka. Padahal, Bruce Pardo atau pelaku dikenal sangat baik dan murah hati oleh tetangganya. Tetapi di balik semua itu, dia menyimpan beberapa masalah serius, seperti pernikahannya yang hancur, dan itu membuatnya sangat depresi. Tidak ada yang tahu jika sebelum perceraiannya, Pardo telah memulai mengumpulkan berbagai senjata api dan merencanakan pelariannya. Bruce kemudian berulang kali membeli senjata api di sebuah toko senjata dan menyewa kostum Sinterklas dengan mengatakan kepada pemilik bahwa kostumnya akan ia gunakan untuk menghibur anak-anak pada saat pesta Natal. Dan itulah tadi sedikit rangkuman dari tragedi mengerikan yang pernah terjadi di California, Amerika Serikat. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjadi orang baik dimanapun kalian berada. Jika kalian mempunyai masalah, selesaikan dengan cara baik-baik, bukan seperti apa yang telah dilakukan Pardo. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.